dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjutkan kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Seperti janji kami tadi, kita akan berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini, sahabat Dasat yang ada di sini untuk bertanya. Boleh tadi pertanyaan pertama. Oh, berikutnya silakan Ibu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Boleh naik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiah dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Biring Romang. Oke. Tapi Ustaz, ada pun pertanyaan saya. Ada pun pertanyaan saya. Bagaimana hukum tidak menunaikan zakat sekian tahun karena belum tahu kewajiban? Contohnya kan orang tua saya punya lahan Ustadz yang ditanami jagung. Tapi karena sekian tahun tidak ditahu, tapi setelah ditahu maka dikeluarkan. Apakah yang sebelumnya itu juga harus diqada Ustadz? Oke. Iya. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih banyak. Ya Ustadz. silakan. Ustadz. Oh, nah. Wah, Aduh. ibu-ibunya udah pintar. Nah, Ibu dapat hadiah gajah duduk. Bu, kita tahu kenapa disebut. Kutanya dulu, kenapa disebut gajah duduk? Kenapa Ibu? Duduk Ustadz, dari dulu, dari masih kecil sampai besar, sudah tua ini masih duduk terus. Oh, maka karena kalau dia berdiri namanya gajah berdiri. Terima kasih Ibu. Kalau tadi itu namanya Asia Kembang. Ini namanya empat motif. Ya, jadi beberapa corak, 4 motif. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, semoga berkah dipakai sholat anaknya ya. Wah, Bu, itu nyaman makasih. sekali Bu. Ada Ya. motifnya juga bagus-bagus. Ini banyak terjadi. Ya. Ingat dalam Islam itu ada beberapa orang yang tidak kena hukum, tidak kena dosa ketika dia melanggar. Ya, satu belum balik. Ada anak-anak tidak sholat, tapi umurnya belum balik, tidak dosa dia. Kalau dia sholat, dia dapat pahala untuk orang tuanya. Ya, ada orang tidak sholat, tidak dosa. Kenapa? Dia gila. Nah, jadi kalau kenapa kau tidak sholat? Saya gila Ustaz. Saya boleh. Yang penting yakin kau gila. Aku. Ya, ada lagi orang tidak sholat, tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kalau wajib. Ya, tapi tidak mungkin tidak tahu toh. Nah itu dalam kategori ini Ustadz 10 tahun yang lalu sejak kita miliki itu sudah 10 tahun kita tidak tahu kalau itu wajib zakat. Nah sekarang kita sudah tahu maka ibu zakatkan selama berapa itu. Ya. Yang lewat ya Pak Ustadz. Lah ini Bu kalau sudah dihitung toh sudah dihitung. Itu kebun 10 tahun kepemilikan tapi dia tidak berproduksi. Ya. Nah, artinya ada pun penghasilannya tidak lebih 80 juta tiap tahun. Maka baru ibu tahu sekarang, maka keluarkan zakatnya sekali. Yang baru sekarang ini karena ibu baru tahu. Kalaupun itu harta berproduksi, tiap tahun penghasilannya lebih 85 juta, maka dihitunglah itu. Berapa selama kali 10. Kali 10. Wih, percaya tidak ada harta yang fisabilillah. Harta yang dikeluarkan karena Allah tidak mungkin Allah tidak ganti. Allah. Pasti Allah ganti. Kecuali ibu ragu-ragu. Betul enggak? Enggak itu. Karena sakwa sangka kepada Allah. Ana indasani abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Tidak ada orang yang rajin keluarkan zakatnya bangkrut. Enggak ada orang yang rajin sedekah bangkrut. Yang bangkrut justru karena dia tidak bayar zakat sehingga Allah paksa keluar zakatnya. Kalau dia tidak mau keluarkan zakatnya, haknya orang diambil, maka Allah paksa keluar. Bagaimana cara Allah paksa keluar? Tiba-tiba anaknya tabrak polisi. Becak saja ditabrak susah lagi. Ini polisi kok tabrak? Cari masalah. Akhirnya transaksi habis sampai puluhan juta. Baru selesai tabrak polisi, dia tabrak lagi tukang becak. Keluar lagi uangnya. Sudah itu anaknya lagi
Sudah tadi anaknya, istrinya lagi yang belajar naik mobil, dia tabrak lagi orang. Nah, itu cara Allah mengambil secara paksa. Akhirnya keluar hartanya, tapi sia-sia karena tidak pada yang sebenarnya. Ya. Ya, jadi kalau dia tidak menghasilkan, maka sekali saja. Ya. Apakah berdosa itu ya 10 tahun dia tidak bayar zakatnya? Tidak, karena ibu tidak tahu. Kecuali pura-pura tahu. Ya, ya Bu ya. Pura-pura gak tahu. Jelas ya, Bu? You understand? Wish. Yes. Wih, Pak Ustadz, boleh Oke. dicicil nggak sih Pak Ustadz kalau zakat kayak misalnya 10 tahun tuh, misalnya terasa wah lumayan besar ya, kita cicil gitu. Masalahnya kalau Mas Bayu cicil, Heeh. ajal kita gimana? Oh kita nggak tahu ya. Gak tahu ajal. Betul juga. Kalau mampu langsung selesaikan. Sama utang. Ngapain dicicil kalau mau? Bisa diselesaikan sekali aja. Cuma kan biasa setan bisik kita. Jamako, bisi mako, cicil misaja. Itu setan itu. Ya. Siap. Dan Allah pasti memberikan kemampuan. Insya Allah. Dengan yakinkan, pemirsa yakinkan bahwa tidak ada hukum agama yang memberatkan. Tidak ada. Itulah sebabnya kalau perintah itu disesuai kemampuan. Haji wajib, tapi mampu pak kok. Ya toh? Sholat, tidak bisa kau kena air, harus kau wudhu, tapi tidak bisa kena air, tayamum. Iya toh Bu? Puasa, sakit, tidak bisa sama sekali, boleh, fidyah. Ya, kalau perintah sesuai kemampuan, larangan berlaku mutlak, tidak boleh ditawar. Haram berzina, tidak boleh. Tidak bisa sih kalau tidak selingkuh 1 bulan Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya. Jelas Bisa ya. kalau larangan ya Pak Ustadz. Nah, sekarang Mas Bayu, ada orang mau bayar zakat. Kepada siapa? Kepada siapa? Ada 8 menurut Quran. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang berutang, ibnu sabil, fi sabilillah. 8 golongan. Nah sekarang ada zakat saya mau keluarkan. Ada sepupuku miskin. Ada juga orang lain sama-sama miskin. Kepada siapa saya kasih? Lebih utama kepada sepupu. Sama-sama sepupu. Satu di kampung, satu tetangga. Tetangga. Kenapa? Karena tetangga paling dekat. Ya toh Ibu? Kalau ibu hilang motor, siapa kita cari dulu? Tetangga. Ya, tetangga dulu toh? Tanya Iya toh Ibu? tetangga. Iya. Kalau hilang lagi bukan pekerjaan, tadi motor. Hilang lagi sepeda, siapa kita dulu tarik? Tetangga. Kalau hilang suami tak? Masa tetangga kita cari? Ya suami lah. Jelas ya? Nah itu ya. Orang terdekat Kenapa ya, diutamakan kepada keluarga? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai orang bilang, deh kayak namamu itu saudaranya dia di Makassar, baru saudaranya di sini miskin. Nah, itu menjadi beban, jadi fitnah dunia. Ya, yang kedua jangan sampai saudara atau keluarga kita jadi beban orang lain. Maka ibu-ibu dan pemirsa, zakat ini harus dikeluarkan karena hukumnya wajib. Batas kewajibannya sesuai kemampuan. Dan kalau zakat harta, nizabnya 85 gram emas. Waktunya harus penguasaan harta itu selama setahun. Zakat fitrah mutlak hukumnya. Zakat jiwa namanya. Semua yang berjiwa bernyawa wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Termasuk anak yang baru lahir. Dia lahir setelah Ramadan ini. Maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan itu tidak terlalu membebani. Kalau saya yang tidak mampu tapi saya menerima zakat. Maka yang saya terima itu saya keluarkan zakatnya untuk diri saya. Maka pemirsa, ibu-ibu yang ada di tempat ini, keluarkan zakat fitrahnya, jangan malam lebaran. Sebaiknya
3-4 hari sebelum Lebaran supaya si penerima zakat itu dia bisa belikan baju, dia bisa belikan kebutuhan ataupun dia bisa setidaknya bayarkan zakatnya untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Dahsyat sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Petua Ustadz Dasat Latif. Mudah-mudahan semakin memotivasi dan juga memperkaya pemahaman kita mengenai zakat ini. Satu hal yang pasti, zakat mal, zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk menyucikan harta dan juga membersihkan jiwa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersih jiwanya, lahir batinnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Dasat. Terima kasih atas Mas Bayu. petua-petuanya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan juga sahabat Dasat yang menyaksikan acara hari ini. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif beserta seluruh kru Metro TV yang bertugas dari Masjid Hajah Sitimang Makassar, kami pamit. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.